Khusus bidang khusus Polresta Palembang mengamankan dugaan penipuan itu, Bang. Betul sekali, alhamdulillah untuk Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya unit pidana khusus telah menerima laporan awalnya dari perusahaan travel umroh ya, dan kita sudah dalami dan kita lakukan penangkapan terhadap pelaku yang memang dia menggelapkan uang perusahaan tersebut atau travel haji agent tersebut. Ada sekitar 73 jemaah yang mendaftar umroh melalui dia, tapi tidak diberangkatkan, sehingga total kerugian dari perusahaan yang direstorkan sekitar 400 juta, dari uang jemaah sekitar 1,4, jadi sekitar 1,8 miliar rupiah. Dan kami menjerat pelaku dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun. Apa Bang namanya tadi Bang? PT Marco Tour and Travel cabang Palembang. Dia sudah melakukan dari bulan November 2018 sampai dengan Maret 2020. Bang, itu pemberangkatan berarti sebelum ini Bang ya, Covid Bang, berarti Bang ya? Sebelum Covid sudah ini. Mesti harus berangkat, Harusnya sudah berangkat. Untuk alamat agentnya Bang? Iya. Untuk alamat agent di Palembang, Jalan Komplek Grand Palem Residen Blok A, Jalan RA Abu Sama, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarama, Palembang. Yang kita amankan ini dia agennya sebagai agen yang di Palembang ya. Ibaratnya direktur yang di Palembang lah. Nah, dari perusahaan ini ya, cabang. Cabang sini. Namanya inisialnya S. Berarti ada dugaan tersangka lain Bang, berarti Bang, di bawahnya Bang. Kita dalami lagi, nanti kita dalami ada sangkut pautnya dan aliran uang ini kemana. Kita akan ini. Saya akhirnya memegang kecabangan perusahaan lain yaitu Marco, dan terjadi keberangkatan setiap bulan. Nah, di setiap keberangkatan itu saya selalu sisipkan jamaah yang tertunda keberangkatan dari travel sebelumnya tersebut. Berapa total uang PT Marco yang di ini? Akhirnya Pak, iya, itu berapa uang total yang total uang yang dialihkan menurut Bapak tadi? Iya. Untuk angka pastinya tidak ingat ya pastinya, tetapi setidaknya berapa? Itu kisaran mayoritas ya saya pikir ya berapa Pak? sekitar, kalau seingat saya sih sebetulnya ya itu itu bukan ya, saya mencoba mengingat karena kan harus pakai data ya enggak nyampe, kalau menurut saya enggak nyampe ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan yang dikatakan kan sekitar 1,4 ya, tapi kalau saya pikir itu ya kurang lebih segitulah gitu. Karena untuk kepentingan pribadi ada efek domino tadi itu ya, sehingga pada saat terjadi pandemi akhirnya gimana kita nggak bisa menerima jamaah pendaftaran baru, akhirnya disitulah stagnan gitu ya, sehingga uangnya dipakai untuk pribadi? Tidak begitu ya. Kemana Pak uangnya? Kemana uangnya? Uangnya gini, setiap bulan kita kan berangkatin jamaah dari travel yang sebelumnya itu kadang-kadang 4 orang, 5 orang. Jadi gali lubang tutup lubang? Jadi berangkatnya pakai Marco. Jadi di setiap keberangkatan itu ada keberangkatan yang memang dari hasil penjualan, tapi juga ada dari yang tertunda sebelumnya saya sisipkan. Pasti lagi-lagi saya karena belum melihat datanya, saya belum ingat, tetapi setiap keberangkatan itu Bapak menggunakan uang yang dari PT Marco itu seizin pihak PT Marco pusat nggak? Tentunya tidak, karena saya pikir itu hanya inisiatif saya sendiri, dan pertama tujuan saya sekali lagi adalah panggilan nurani, karena saya kasihan dengan jamaah yang belum berangkat di travel sebelumnya. Kemudian saya juga berharap ketika dia berangkatan dia juga bisa. Jadi uang yang dialihkan itu yang Bapak pergunakan untuk jamaah lain itu berarti Bapak
meminta izin nggak tuh ke ini Perusahaan. ke perusahaan PT Marco Kata Pusat? Bapak yang kata Bapak. Tidak. Tidak. Saya tidak, ya. Tidak minta Inisiatif izin. Bapak itu. Inisiatif saya karena dengan begitu kan cuma karena Ya, yang belum berangkat berapa, Pak? Itu yang ditanya, jangan puter-puter, Pak. Iya. Poinnya aja. Dari 2018 sampai 2020 Maret itu Iya. kan belum masa pandemi. Apakah semuanya diberangkatkan atau hanya beberapa orang aja yang diberangkatkan? Nah, uang yang mereka itu setor, apakah semuanya disetorkan ke perusahaan atau ada sebagian yang dialihkan ke kantong pribadi Bapak? ke kantong pribadi tidak ada, tapi habis ya untuk berangkatin yang tadi itu sebelum-sebelumnya itu. Jadi pandemi kan dimulai 27 Februari. Sementara keberangkatan Marco Palembang itu sampai kepada Februari masih ada keberangkatan. Maret baru tidak ada keberangkatan. Nah, orang-orang yang belum berangkat ini sebetulnya keberangkatannya adalah keberangkatan mulai Maret gitu. Ini jemaah haji atau umroh atau keduanya? Mayoritas jemaah umroh, jemaah hajinya ada 2 kalau nggak salah ya. Gitu. Bapak tadi bilang sebelum Bapak pindah ke Marco, Ya. Bapak sudah menjadi. Nah, sebelumnya Bapak di perusahaan apa, Pak? Itu sebelumnya PT SBL ya. PT SBL. Iya. Itu pada saat PT SBL berarti Bapak bermasalah. Saya tidak bermasalah karena semuanya Jadi- ke pusat, Pak. Maksudnya itu berarti ada jamaah yang tidak diberangkatkan juga. Oleh SBL pusat ya, Pak. Iya, berapa, Pak? Kurang lebih itu kisar 40-an ya. Jadi uang jemaah itu Bapak alihkan ke sana atau gimana? Ya, jadi jamaah yang belum berangkat itu saya kasih inisiatif saya sampaikan kepada mereka bahwa Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.